Selamat pagi Godly Family yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan dari Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 45. Demikian firman Tuhan. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikian firman Tuhan, diberkati setiap kita yang hidup di dalamnya. Membaca bagian ini, saya teringat sebuah peristiwa. Suatu kali, saudara saya ada yang bercerita kepada saya. Ini peristiwa udah puluhan tahun yang lalu ya. Bahwa sepulang dari gereja, saudara saya ini, pergi untuk makan di sebuah warung di pinggir jalan. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang sangat aktif melayani di gereja. Saya tidak usah sebut siapa ataupun jabatannya ya, tapi aktif melayani. Kemudian tidak lama orang tersebut yang melayani Tuhan misuh-misuh, kalau mungkin dalam bahasa Jawanya ya, mengumpat, mengeluarkan kata-kata yang kasar seperti itu. Sampai saudara saya ini kaget. Kenapa kalau di gereja bisa beda dengan ketika di luar? Ayat firman Tuhan yang kita baca tadi mengingatkan kita bukan untuk menghakimi orang lain, bukan ya, tetapi untuk mengoreksi diri kita. Siapa tahu kita sama seperti orang yang diceritakan tadi. Di gereja kita bisa indah, kata-kata memuji Tuhan, kata-katanya pokoknya anak Tuhan banget. Tetapi kita menjadi sungguh diuji nanti ketika ada di tempat kerja kita, di jalan raya, maupun juga bahkan di rumah ya. Apakah kita adalah orang yang sama ketika kita tampilkan di gereja, atau kita orang yang berkebalikan, bertolak belakang, sangat berbeda. Semestinya sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh demikian. Dimanapun kita berada, kita harus seperti Kristus. Jadi tidak boleh suatu kali kita di mana satu tempat tampil kudus, di lain tempat tampil jahat. Nggak bisa. Karena kita adalah anak Tuhan. Maka jikalau kita sungguh-sungguh statusnya adalah anak Tuhan, hiduplah sebagaimana adalah seorang anak Tuhan. Dan tanda yang paling gampang adalah salah satu tutur kata. Ada banyak tanda, namun dalam renungan yang singkat ini kita cuma fokus satu, yaitu apa yang keluar dari mulut kita. Sebagaimana yang dikatakan dalam perikop tadi pada kalimat terakhir, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jika kita mau menjadi anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan, jika kita mau menjadi anak Tuhan yang menjadi berkat bagi banyak orang, hiduplah seperti Kristus. Salah satunya tata mulut kita, yang merupakan cerminan dari hati. Oleh sebab itu hati kita harus beres dulu. Kalau ada kepahitan-kepahitan, ada pengalaman-pengalaman buruk, ada hal-hal yang kita masih sulit mengampuni, bawa kepada Tuhan. Supaya kita bisa dikuduskan, disucikan, dipulihkan hati kita. Sehingga ketika hati kita menjadi pulih, bersih, maka yang terucap dari tutur kata mulut kita juga bersih. Gak ada umpatan, misuh-misuh, kata-kata kotor, ataupun bercanda-bercanda yang mungkin tidak pantas bagi orang Kristen. Semua itu mencerminkan apa yang dari dalam hati. Oleh sebab itu, untuk memiliki kata-kata yang baik, bereskan dulu hati kita. Supaya ketika orang tahu bahwa kita adalah anak Tuhan, maka tutur kata kita pun menjadi sebuah teladan dan kesaksian. Demikian renungan singkat kita pada pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Mengawali hari ini kembali kami diingatkan dengan firman-Mu
bahwa kami harus memiliki satu kehidupan yang mencerminkan siapa diri kami ini sebagai anak Tuhan. Salah satunya adalah tentu melalui tutur kata kami. Oleh sebab itu kami rindu, karena kami adalah sungguh anak Tuhan, maka hidup kami pun jadi kesaksian. Tutur kata kami seperti tutur kata Kristus, yang penuh hal yang kudus, penuh kasih, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.